diskualifikasi paslon 02, atau pemungutan suara ulang. Kubu 01 dan 03 fokus memperkuat benteng terakhirnya, yakni gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Mereka klaim kantongi banyak bukti kuat, termasuk berbagai kesaksian, untuk usut kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, atau TSM. Tak tanggung-tanggung, TPN Ganjar Mahfud berencana hadirkan Kapolda sebagai saksi. Sesuai dengan jadwal yang sudah diatur bahwa 3 hari setelah itu memang wajib kita sudah daftarkan. Akan ada pemungutan suara ulang antara 01 dan 03. Dua nggak masuk karena mereka sudah melakukan kecurangan. Jika hak angket wacana belaka, akankah MK selesaikan sengketa? Jelang penetapan rekapitulasi nasional oleh KPU, Prabowo Gibran kembali unggul. Perselisihan angka perolehan suara sudah tak menjadi fokus utama kubu Anies dan kubu Ganjar. Kini bagi mereka lebih urgent untuk membongkar noda hitam demokrasi yang harus segera diatasi, yaitu kecurangan pemilu terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. 01 dan 03 yang berada di pihak yang sama, saat ini dalami kecurangan dan kumpulkan bukti-bukti untuk sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. MK yang tak lagi diketuai kerabat Jokowi diharapkan mampu bersikap objektif dan netral. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, MK diberi beberapa kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, salah satunya memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang 1945, Pasal 24C ayat 1 dan 2. Seperti apa dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang dimaksud? Bukanlah rahasia, kerap dibahas termasuk dalam dokumenter viral jelang hari pencoblosan, Dirty Vote, garapan Dandi Laksono bersama para pakar tata negara. Hingga demi kekuasaan, versi liputan khusus Kumparan yang telah mengulas rangkaian kecurangan itu secara kontinu sejak 2022 dalam lebih dari 22 edisi. Makna terstruktur adalah pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, struktur pemerintahan atau struktur aparatur sipil negara. Sementara sistematis adalah pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, tersusun dan rapi. Pasca putusan fenomenal MK soal batas usia Capres-Cawapres, berbagai pihak menilai ada yang tak beres. Tak hanya melibatkan instrumen negara, pengarahan aparat negara juga disorot, seperti ramainya kabar dugaan intimidasi dari polisi dan pemanfaatan program pemerintah seperti Bansos. Bahwa sumber dari segala sumber masalah itu terletak sejak awal di putusan 90. Itu problemnya sehingga ini berlanjut. Kita tahu misalnya KPU tanpa melalui prosedur, tanpa menerbitkan PKPU, tapi kemudian menerima pendaftaran paslon Prabowo Gibran. Dan kemudian atas putusan DKPP, ini fakta lagi kan bahwa diputus melanggar kode etik dengan peringatan keras dan terakhir. Ya, ini bisa dilihat saja bagaimana misalnya APK dari Ganjar Mahfud dari berbagai daerah dirusak. Dan jangan lupa bahwa Bawaslu sendiri itu dalam rilisnya mengatakan bahwa ada 2.000 lebih terjadi intimidasi baik kepada pemilih maupun kepada penyelenggara. Bagaimana anggaran bansos itu naik sangat tinggi sekali dan paling tinggi ya mungkin dalam sejarah Republik inilah ya. TPN Ganjar Mahfud mengatakan akan membawa seorang Kapolda untuk bersaksi di MK, meski tak disebut siapa Kapolda ini maksud. Hal itu diungkap oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat. Henry mengatakan, kekalahan Ganjar Mahfud di Jateng tidak terlepas dari mobilisasi kekuasaan, padahal Ganjar pernah menjabat sebagai Gubernur Jateng selama 10 tahun. Selain itu, Jateng juga basis suara PDI Perjuangan. Saya sendiri itu mendapatkan informasi langsung dari kepala desa. 1 hari sebelum pencoblosan itu sudah dipanggil di salah satu polda. Ini yang terjadi sebelum pencoblosan itu. Apakah itu bagian dari mobilisasi, bagian dari intimidasi? Kesaksian Kapolda itu untuk apa? Kalau dia hanya bersaksi kecurangan yang terjadi di wilayahnya, oke. Ya, tapi kalau dia bersaksi bahwa pernah dia dikumpulkan Kapolda seluruh Indonesia, lalu ada perintah dalam pengumpulan itu, arahan, bla 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 bla, dan dia hadir di situ,
bobotnya beda dong. Artinya itu udah instruksi kan. Kita sebagai Kapolda nih Pak, dikumpulkan suatu ketika ada acara apa gitu, lalu kita diinstruksikan. Itu memberikan kesaksian itu berarti untuk membuktikan terstruktur udah terpenuhi menurut saya. Salah satu syarat permohonan sengketa hasil pemilu adalah gugatan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 kali 24 jam sejak KPU umumkan penetapan hasil rekapitulasi nasional. Artinya tak banyak waktu yang tersisa untuk persiapkan berkas-berkas permohonan gugatan ke MK. Sesuai dengan jadwal yang sudah diatur bahwa 3 hari setelah itu memang wajib kita sudah daftarkan. Pada prinsipnya, kami dari tim hukum atau kuasa hukum dari Ganjar Mahfud sedang memfinalisasikan berkaitan dengan permohonan sengketa di MK. Kita tidak bawa dokumen yang memang tidak relevan. Kita bawa dokumen yang relevan. Apakah itu nanti bertrek-trek? Nah, itu nanti tergantung dokumen yang relevan. Yes, lebih pada kualitas pembuktian, kualitas dokumen yang akan kita buktikan. Pihak 01 dan 03 pun saling dukung dengan tukar informasi. Sudah pasti gugatan yang sama dilayangkan kubu Amin. Tim Hukum Nasional Amin klaim segala saksi dan bukti-bukti untuk persidangan sudah siap. Secara garis besar, akan ada 2 materi yang dibawa ke ranah MK, yakni dari segi kuantitatif dan kualitatif. Tim Hukum Amin juga menyiapkan sekitar 1.000 pengacara untuk menghadapi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Tujuan utama dari gugatan ini adalah untuk mendiskualifikasi paslon 02 dan menuntut pemungutan suara ulang. Akan ada pemungutan suara ulang antara 01 dan 03. Dua nggak masuk karena mereka sudah melakukan kecurangan. Kami mengajukan 2 hal, kuantitatif dan kualitatif. Ya. Secara kuantitatif kami menjelaskan bahwa angka yang dihitung oleh KPU itu berbeda dengan faktanya. Secara kuantitatif seharusnya 02 itu tidak dalam angka seperti itu. Tapi angkanya itu adalah seperti ini. Ini juga akan nanti menjadi kejutan kita di MK. Di bawah 50% tidak 1 putaran dan harusnya bisa 2 putaran. Gitu. Tetapi karena ada fakta-fakta kecurangan tadi dengan dasar mengapa menjadi begitu karena ada kehadirannya Gibran sebagai wakilnya. Nanti secara ilmiah kami akan jelaskan dengan data-data di sana. Itu yang pertama secara kuantitatif. Sementara itu dari sisi kualitatif, Tim Hukum Nasional Amin menyebut kualitas pemilu kali ini mengandung ragam masalah. Dari awal mengangkat KPU dan Bawaslu, itu sudah punya masalah. Bagaimana nanti kita jelaskan di situ KPU kita tuh punya masalah ini segala macam, Bawaslu kita juga punya masalah ini, yang mengangkatnya juga tim seleksinya juga bermasalah, ternyata punya kepentingan gitu, sampai kepada nanti aparat pemerintah ini dari menteri-menterinya, dari sampai kepala desa punya masalah dan apa yang mereka lakukan. Bentuk penolakan hasil pemilu juga dilakukan kubu 01 dengan aksi saksi mereka yang tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Meski begitu, KPU sebut rekapitulasi suara tetap sah meski tak ditandatangani saksi. Pertama kalau kita bicara konteks Pilpres ya, belum ada satupun gugatan Pilpres itu yang dikabulkan. Tapi di dalam sengketa pilkada ada beberapa pasangan calon yang kemudian didiskualifikasi. Belajar dari kasus pilkada, apakah ini akan juga bisa diadopsi ya di dalam konteks Pilpres kita? Semuanya sih tergantung pembuktian. Lalu apakah ada kemungkinan? Bagi saya tetap ada peluang untuk itu, sepanjang kemudian memang pembuktian itu bisa dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Jadi segala bentuk ya pendiskualifikasian, penghitungan ulang, pemungutan suara ulang ya, termasuk juga pemilu ulang, itu semuanya based on evidence ya. Apa yang tadi Mas Tom tanyakan bisa saja kemudian dilakukan oleh mahkamah, tergantung lagi keberanian mereka atau dari komposisi hakim itu ya. Justru itu yang kemudian kita mau lihat ya, progresivitas MK ya dalam mengawal
prinsip-prinsip demokrasi substansial itu, ya. Di sisi lain, pakar juga menilai gugatan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif bukan merupakan wewenang MK, melainkan ranah Bawaslu. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi akan menjadi benteng terakhir, sebab MK hanya akan memutus satu tingkat. Begitu diumumkan, sifatnya final dan mengikat, sehingga secara yuridis dan konstitusi harus dapat diterima semua pihak. Saya masih berharap lah, artinya beberapa hakim yang katakanlah memiliki juga integritas yang tinggi, yang menjadi dissenter atau memiliki dissenting opinion waktu itu, ditambah hakim yang baru penggantinya itu, kita berharap itu akan terjadilah. Dengan harapan dia akan berada di suatu kubu yang membela konstitusi dan hukum, itu memiliki nilai tambah tersendiri. Begitu diumumkan dia final and binding kan, kita tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Secara juridis dan konstitusi, kita harus menerima itu. Berkaca pada Pilpres 2019, MK mentahkan gugatan Prabowo Sandi. Materi gugatan yang diajukan tak jauh berbeda, yakni dugaan pelanggaran TSM. Kini pada Pilpres 2024, apakah bukti-bukti yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud mampu membatalkan hasil Pilpres, bahkan berujung pada Pilpres ulang?